Halo pemirsa Kisi-Kisi, saat ini saya sudah berada di kawasan Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Dan tepatnya saat ini saya sudah berada di cafe Renggo Koi atau yang disebut dikenal dengan Renggo Koi and Cafe bersama ownernya itu Pak Hermus ya. Nah, sebenarnya saya dan tim Kisi-Kisi saya mau mengajak pemirsa Kisi-Kisi untuk melihat koi. Ini kan ada banyak koi-koi yang ada di kolam-kolam ini ya. Betul, Tapi saya juga teralihkan di kolam koi ada kafe dan menyajikan beberapa produk makanan. Ini bisa dijelaskan mungkin dari produk-produk ini terlebih dahulu, Pak. Baik, terima kasih Mas Arabet ya. Saya biasa dipanggil Hermus Renggo. Hermus Renggo. Jadi di Renggo Koi and Cafe ini kita memang jualan ikan koi, tapi ada juga kafenya. Karena habis melihat ikan, milih ikan kan haus, lapar. Nah, kafe ini menyediakan bakso, ya bakso Renggo. Sama kuahnya juga sudah ada dalam bentuk frozen. Ada juga singkong bumbu. Nah, ini siap dikukus, digoreng. Nah, ini juga produk-produk UKM di sekitar Gunung Putri masuk ke kafe kita. Ada juga empek-empek. Nah, empek-empek sama cukuknya juga. Nah, terus ini untuk menghitamkan rambut sama menumbuhkan rambut supaya awet muda koi loversnya itu. Koi loversnya. Nah, jadi sekaligus nggak hanya bisa melihat koi, tapi disajikan oleh ownernya beberapa produk ya. Ya. Dan ada kemiri juga. Tapi sesuai dengan tujuan awal saya mau mengajak pemirsa Kisi-Kisi untuk melihat lebih dalam, lebih jauh lagi tentang koinya gimana Pak? Silakan, mau ke lokasi atau langsung kita ke situ yuk kolam-kolamnya. Kita Siap. ajak pemirsa untuk melihat satu persatu dari kolam yang satu dengan yang lainnya. Gimana? Siap. Oke Pak. Mas Ayo pemirsa yuk. Ikan-ikannya banyak Pak ya. Ya. Sebelum kita bicara lebih lanjut terkait ikan koi ini, saya penasaran dari sejarah atau nama dari Renggo dan apa sih kaitan dengan topi yang kita pakai ini Pak? Oke. Awalnya saya bisnis bakso Renggo tahun 2007. Jadi pertama kali pakai nama Koboi karena saya suka film Koboi. Koboi kan identik dengan topi ini. Nah, Koboi tapi ditolak oleh Dirjen HKI, hak kekayaan intelektual. Ganti Jenggo ditolak lagi, akhirnya yang merek ketiga kita ajukan Renggo dapat. Makanya ini sebagai simbol koboi adalah topi ini ya. Topi ya. Makanya juga nama bekennya Pak Hermus kan. Oh iya, saya di teman-teman UKM dipanggil Hermus Renggo. Hermus Renggo ya. Iya. Ayo dari sini Pak sambil lihat-lihat aja. Ya. Ini oke nih ikan-ikannya. Nah ini ikan koi jenisnya apa nih Pak? Oh, jenis-jenis koi ini banyak. Sebenarnya ada 54, tapi di sini ada 19 jenis koi. Ada 19. Nah, namanya memang dari bahasa-bahasa Jepang ya, karena memang ikan koi ini dari Jepang. Jadi ada merah putih, itu kohaku namanya. Istilahnya yang merah putih, Yang kohaku. ini? Ya, yang ini merah putih ini. Nah, seperti ini. Ini kohaku. Ada yang putih hitam, nah, itu shiro. Yang kepalanya ada hitamnya. Kalau merah putih ada hitamnya namanya soa. Banyak Mas. Soa nanti Mas Arabet lama-lama apal kalau sering main ke sini. Oke. Nah itu berarti dari sisi jenis kan banyak tuh Pak ya? Ya. Artinya semua jenis koi itu emang walaupun ada gak maksudnya untuk perlakuan khusus ya untuk jenis itu, atau emang semua jenis koi itu mudah untuk dipelihara seperti ini? Jadi ikan koi ini satu kelas dengan ini ya, ikan mas sebenarnya. Karp itu satu mas. Jadi perlakuannya sama. Jadi awalnya itu memang hitam ikan koi itu. Ini kalau saya baca sejarahnya ya, hitam terus kemudian muncul perkawinan silang merah putih. Nah, itu akhirnya jadi ikan hias. Sebelumnya ini ikan konsumsi. Tapi karena muncul warna yang indah akhirnya jadi ikan hias. Nah, dari merah putih kita silang-silangkan oleh orang Jepang ya, oleh kaisar-kaisar Jepang disilangkan, akhirnya muncul yang merah putih hitam, muncul kuning, muncul putih hitam. Bahkan ada yang jenis-jenis baru sama seperti susui yang belakangnya ada tulang belakangnya itu susui. Ada benikiko. Jadi ini ikan-ikan silangan baru, termasuk baru ya. Yang lama itu kohaku, itu yang jenis lama. Rajanya koi itu kohaku. Rajanya. Iya. Oke, nah ini kan berarti Pak Hermus ya, maksudnya memang fokus di pemeliharaan ikan koi ini Pak ya. Dan maksudnya selain servis-servis yang ada nantinya akan dijelaskan.
Artinya apa sih manfaat ya? Manfaat yang kita dapat atau pertimbangan Iya. apa yang membuat Pak Hermus Ya. untuk memelihara ini kan tentunya dikhususkan mungkin untuk hobi atau seperti apa? Jadi kalau anak muda sekarang ya, kalau kita dulu biasa nyebutnya piknik. Kalau anak sekarang, anak milenial nyebutnya healing, untuk healing. Jadi ini ikan ini bagian dari kalau kita penat bekerja, kita letih gitu, dengan melihat koi ini, itu kan barangnya bergerak ya, bendanya ini ya, binatangnya bergerak. Jadi kita menjadi ya healing, menjadi fresh, sehat gitu. Terutama memang untuk pecinta ikan hias ya, koi lovers ya. Jadi fungsinya itu Mas. Salah satu alasannya ya. Kalau orang-orang Chinese mungkin malah nyebutnya ikan hoki. Kalau orang sudah punya koi itu biasanya lancar, tapi itu lepas dari kemusyrikan ya, saya nggak akan ke sana ya. Oke, itu kan dari sisi mungkin psikologis ya, artinya untuk salah satu media untuk refreshing kita untuk melihat hewan ini ya. Ya. Artinya kalau dari sisi prospek untuk bisnis, untuk jual beli dan sejenisnya itu sangat menjanjikan, Pak. Ya, sangat prospektif sekali karena ikan koi ini harganya relatif mahal. Oke. Yang seperti ini bisa sampai 800 ribuan sampai 1 juta yang kolam ini. Ini berbeda-beda. Jadi tergantung ukurannya sama polanya. Masih tinggi sekali permintaan koi di Indonesia. Tinggi sekali. Oke Pak Hermus, sekarang kita pengen lebih tahu dalam lagi, lebih jauh dalam ya untuk terkait pemeliharaan dari ikan koi ini sendiri. Yang biasa dilakukan di sini tuh apa saja Pak, pentingnya dari sisi perawatan, pemeliharaan dan sebagainya, sehingga kan ikan koi itu bisa tetap sehat kan. Baik Mas Arabet, jadi kami di sini mengelola ikan dan perawatannya itu secara terukur. Jadi tidak memakai biasanya atau pengalaman saya, tapi semua kru di sini ya, Mas Doni, Mas Erwan itu saya kasih alat-alat ini. Contohnya ini DO meter ya, untuk mengukur kadar oksigen di air. Jadi semuanya terukur. Kita ukur nanti minimal indikatornya 5 mg per liter. Kalau di bawah itu berarti kotor. Nah kotor nanti ada treatment. Ya itu contohnya DO. Kemudian diukurnya TDS-nya, alat TDS ini, total dissolved solid. Ini juga mengukur kandungan kotoran yang melekat di molekul H2O-nya. Nah, terus kemudian kita ukur pH-nya. pH-nya harus netral 7 gitu. Kalau Nah, di atas di atas 7 masih bagus, di bawah 7 yang bahaya. Oh, di bawah 7 gitu. Nah, terus sama suhu ya, suhu sekitar suhu kamar 27, 29 derajat. Nah, khusus untuk kejadian misalnya ya, contoh kasus TDS maksimal 200 nih. Kalau di atas 200, maka kita harus melakukan treatment terhadap air ini, yaitu apa? Misalnya di dripping. Dripping itu dikurangin airnya 20% dan diisi 20%. Atau kita dripping nah, selama 3 jam gitu. Itu contohnya. Sampai nanti indikatornya turun di bawah 200 TDS-nya. Terus kemudian bisa juga ini filter, di bawahnya ada filter, bisa yang sini gitu ya? Iya, ini filter ini yang kita injek ini. Ini filter untuk kolam ini, separuh untuk kolam sana. Ini ada 5 chamber. Ada 5 chamber. Jadi nanti air yang masuk ini dilewatkan ke saringan-saringan, keluar lagi nanti di waterfall itu udah bersih. Jadi nanti yang dibersihkan daring nelayannya, filter-filter medianya ini. Gitu. Oh, itu lebih mungkin ditempatnya untuk memfilter kotoran-kotoran yang memang tidak sesuai dengan ukuran yang ini. Iya, betul. Jadi agar kotoran itu tersaring, kemudian ukurannya apa ya? Pakai alat ini. Tidak bisa hanya lihat mata, kelihatannya ini jernih, tapi bisa jadi TDS-nya kotor di atas 200, bisa jadi begitu. Jadi ini menipu, karena nggak kelihatan kasat mata. Gitu. Oke, berarti memang semua harus terukur dengan alat Pak ya? Ya, dengan alat. Oke.
Nah, untuk apalagi selain itu yang harus diperhatikan ya untuk pemeliharaan ikan koi ini, selain untuk dari sisi alat-alat yang digunakan seperti ini? Ya tentunya makanan. Oke. Pakan daripada koi juga harus makanan yang menumbuhkan atau growth juga untuk mempertahankan warna atau color. Ya, jadi gitu, warna makanannya harus proteinnya tinggi juga. Terus kemudian kalau ada sakit, itu ada obat-obatnya Mas, banyak. Obat yang kita pakai beberapa banyak, nanti kalau dijelaskan lebih detail ya agak rumit sih. Agak panjang ya, gitu pembahasan panjang lebih khusus ya. agak panjang. Nah, kalau untuk mungkin secara umumnya itu dari sisi pakan mungkin ya yang memang Ya, dibutuhkan untuk setiap makhluk hidup itu gimana mekanisme yang dilakukan dari pakan Ya, itu kalau sendiri? orang kan 4 sehat 5 sempurna. Iya. Ikan juga gitu. Gimana tuh, Pak Sori? Perlu proteinnya, perlu nutrisi untuk geraknya. Nah, gitu kandungannya gitu. Puding ya. Oke, oke. Oke, Pak Hermus, ini Ya. kita ada di tempat apa nih, Pak? Dari tempatnya kan berbeda nih dengan kolam yang tadi kita lihat ya, Pak. Ya. Jadi kalau di sana itu kolam untuk showroomnya, orang pelanggan melihat ikannya. Di sini ruang karantina ikan. Jadi untuk ikan yang sehat di sana, ikan yang sakit atau ikan yang baru datang dari luar itu masuknya ke karantina dulu. Jadi kalau misalnya sakit, ikan yang dari sana sakit atau ikan dari pelanggan dibawa ke sini sakit, itu akan diamankan, disehatkan di kolam karantina ini. Jadi kolam ini kaca ya, kolam kaca ya, supaya kelihatan sakitnya lebih kelihatan. Contohnya ikan itu ya, itu badannya agak merah-merah begitu, kelihatan nggak ya Mas? Nah, di sampingnya badan itu ada, berarti dia sedang sakit. Maka kita pisahkan supaya tidak menular ke yang lain. Di sini di treatment, nanti dikasih obat ikan, terus kemudian filternya juga ada batu zeolit, ada arang karbon aktif dan sebagainya untuk menyerap amonia yang keluar dari ikan. Biasa indikator bisa dikatakan ikan itu sakit bukan selain dari energiknya berkurang ya, diam, itu apa yang bisa kita simpulkan kalau ikan itu tidak sehat? Kalau teman-teman kru di Renggo Koi ini melihat kolam itu ada ikan yang bisa menyendiri, itu tanda-tanda. Nah, itu ikan kelihatannya sakit tuh. Kemudian diangkat dengan jaring, kita lihat periksa badannya. Oh, ternyata seperti ini kelihatan dari samping ada merah-merah, berarti dia sedang sakit. Segera kita angkat ke sini, kita masukkan ke kolam karantina dan kita treatment. Kita kasih obat. Bisa 3-4 hari, bisa seminggu, bahkan bisa 2 minggu dan sebagainya baru sembuh. Setelah sembuh, kita bersihkan pakai antibakteri, masuk lagi ke kolam. Oh, jadi nggak sembarangan ya gitu ya. Ini ada cara khusus treatmentnya tersendiri. Iya, jam terbang itu perlu untuk menyembuhkan ikan itu. Oke. Nah, untuk dari sisi ukuran tadi kan Pak Hermus juga mengatakan kalau misalnya ikan dari luar ya. Nah, ini saya terbesit di pikiran saya gimana sih artinya flow-nya ya, alurnya ketika Pak Hermus membeli bibit dari awal. Itu seperti apa caranya? Apakah langsung dimasukkan ke kolam atau seperti apa, Pak? Ya, kita kan beli ikan dari petani. Kebetulan ikan kita ini dari Blitar di Jawa Timur ya. Dari Jawa Timur ya. Kita beli katakanlah misalnya 400 ekor. Itu dibawa lewat truk ya, dengan plastik yang diisi oksigen gitu. Nah, itu kan tentu di dalam perjalanan selama 12 jam barangkali ya, bisa mungkin 14 jam, itu kan stres. Bawaan ikan kan kayak kita mungkin pusing dan sebagainya, ikan juga demikian. Nah, begitu sampai nggak boleh masuk ke kolam, yang kolam showroom, kolam beton itu. Harus kita karantina dulu, kita cuci dengan antibakteri, kemudian masuk dulu biar tenang, nggak dikasih makan selama seminggu. Nah, itu nggak dikasih makan. Atau mungkin kalau cepat 3 hari juga sudah bisa, tapi rata-rata seminggu gitu, udah dia seger, lincah gitu, baru masuk ke kolam sana, kasih makan. Gitu, Mas Arabet. Awalnya dari Blitar, pantesan ini namanya ini ya, ada Ya, kaitan sama Blitar. kita kerjasama dengan teman di Blitar, Sirunimo Koi ya, mensupport kita. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait dari mulai awal pembibitan, memang dari Blitar melalui seleksi sedemikian rupa barulah masuk kolam. Selain itu juga ada seperti ini ya, untuk perawatan ikan-ikan koi yang sakit itu pemirsa ya. Jadi sebetulnya selain pemeliharaan, perawatan itu ada apa saja sih maksudnya layanan yang diberikan atau services? Berarti bukan dari pemeliharaan aja kan, ada konsultasi juga, itu banyak juga Pak.
Ya, Mas Rabbit gini, layanan di sini di samping jual beli ikan, artinya kita menjual ikan, kita bisa kalau pelanggan beli kemudian bosen, tukar tambah. Jadi ikannya kita beli lagi, milih yang lain lagi. Gitu. Tapi kalau ikan dari luar tukar ya nggak boleh ya. Jadi ikan yang belinya dari kita. Terus kemudian kalau misalnya dia punya kolam, punya ikan ada 15 ekor misalnya yang bagus-bagus, dia pulang lebaran ke kampung misalnya. Nah, gitu kan? Siapa yang melihara? Nah, ini bisa kolam karirnya sebagai penitipan ikan. Oke. Nah, gitu. Jadi dititipkan di sini, sekaligus kita treatment, kita obatin kalau ada sakit, sehingga pas mereka kembali lagi setelah lebaran, ikan itu bisa diantarkan lagi dalam kondisi sehat. Itu antara lain pelayanannya. Oke, ternyata layanan-layanan yang disediakan oleh Pak Hermes itu banyak pemirsa. Selain menjual dari ikan koi, pemeliharaan, ada juga sebagai tempat penitipan ya, jadi nggak perlu khawatir untuk para penghobi ikan koi. Betul, ya. Mas Rabbit. Ini ngomong-ngomong di belakang kita tempat apa biasa, Pak? Oh, ini kolam untuk ini. Jadi kalau kita mau jual koi gitu, lewat medsos ya, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok gitu, ikan yang kita pilih kita masukkan ke bak yang ada ukurannya ya. Ini ada ukurannya. Nah, supaya ketahuan ukurannya berapa senti, misalnya 20 cm, 50 cm gitu ketahuan dengan itu kan. Jadi kita bisa lihat. Jadi setelah kita syuting, kita upload. Jadi ini kolam-kolam sementara lah untuk bercantik, untuk pengambilan gambar juga ya, untuk ya, bercantik juga, sekali mengukur juga ya. Warna biru kan kontras terhadap warna ikan merah putih. Oke. Nah, bicara terkait ukuran ikan koi, Pak ya, dari sisi, maksudnya hal apa sih yang mempengaruhi ikan koi itu bernilai tinggi? Jadi, apakah dari ukuran? Ya, gini Mas Rabbit, ada 3 faktor. Ada 3 indikator lah. Satu, bentuk badan. Jadi bentuk badan, kalau misalnya kalau orang kan misalnya kekar tinggi gitu ya, ikan juga gitu, bentuknya bulky, bentuknya kayak torpedo, kayak kapal selam itu. Jadi gemuk gitu. Ikan yang kurus kurang bagus. Karena ikan koi itu kan dilihat dari atas sebenarnya polanya itu. Jadi satu, bentuk badannya bagus, nggak bengkong gitu misalnya gitu ya, lurus. Terus kemudian kecerahan, kepekatan warnanya. Misalnya kalau merah seperti itu, merahnya itu merah pekat. Bukan merah muda campur gitu, enggak ya. Hitamnya juga hitam pekat, enggak hitam agak abu-abu itu enggak. Putihnya juga putih bersih seperti salju. Kalau orang Jepang, shirojinya seputih salju. Nah, bahasanya gitu. Jadi 3 faktor itu ya. Yang ketiga pola. Pola warnanya. Kalau kohaku misalnya ada 3 step atau 3 warna gitu. Bentuknya zigzag atau bentuknya seperti papan catur. Nah, itu keindahan. Jadi ada 3 warna ya. 3 indikator. Ukuran atau bentuk badan. Terus kemudian kepekatan warna. Ketiga, pola. Nah, pola itu seni ya. Seni itu seniman. Ini indah tidak lihat. Iya, terkait dengan keindahan ya. Keindahan, betul, Mas Rabbit. Oke. Ngomong-ngomong, sampai dengan saat ini sepengalaman Pak Hermes sebagai pemelihara ikan koi itu harga tertinggi berapa, Pak? Kita bicara harga, kita pindah tempat, enaknya Pak di sebelah mana, Pak? Kita ngobrolnya lebih jauh. Sebelah situ aja kayaknya, Pak ya. Boleh, di sana ada kolam yang sambil ngobrol santai juga enak ya kan. Siap, ikan-ikan kita tunjukkan yang tertinggi. Lagi gini nih, berarti kita waktunya santai-santai sambil kasih pakan ikan. Siap. Ya. Ini pakannya apa Pak, ikan Pak? Oke. Sip. Ini tapi saya mungkin nggak mungkin nyebut merek ya. Ini pelet ya, pelet ikan aja. Mereknya macam-macam. Ya. Sebutnya pelet aja. Ini proteinnya tinggi, sampai 40% proteinnya. Sampai 40%. Nah, jadi sebenarnya memang mungkin seperti yang Pak Hermes bilang, kenapa sih
ini bisa atau identik dengan ikan yang bernilai tinggi ya, dari sisi warna pun menarik ya, Ya. bersih seperti ini. Oke, berarti mungkin sekaligus informasi untuk pemirsa Kisi-Kisi bahwa UMKM di Desa Bojongkulur itu ternyata beraneka ragam. Salah satunya itu Pak Hermus ini yang hobi ya, penggiat dari ikan koi ini. Memang Ya. kalau dari Bojongkulur itu sendiri total secara keseluruhan UMKM ada berapa Pak? Tercatat ada 200 UMKM yang daftar ya, Oke, lebih yang ada yang tidak daftar juga. Nah, lumayan banyak Pak ya. banyak. Dan salah satu yang terdaftar adalah Pak Hermus, Betul, ya, betul. spesialisasi ikan koi. Oke, Pak, menyambung pembicaraan kita tadi terkait beberapa layanan yang Pak Hermus sediakan di sini selain pemeliharaan, jasa penitipan bagi yang ingin keluar kota atau pulang kampung, itu ada apa saja Pak, dan bagaimana sih caranya seperti Oke. apa, mungkin biaya-biaya juga seperti apa? Jadi gini Mas Arabet, ini kita juga melayani pembuatan kolam. Oke. Nah, mungkin mereka yang lewat kemudian datang ke sini, wah ternyata ikan koi menarik juga ya. Dia mulai senang tapi nggak punya kolam, gitu kan? Oh, kita ada layanan pembuatan kolam itu. Jadi mulai dari katakanlah sesuai dengan lahan yang dipunyai, mau ukuran 3x4, 2x4 atau mungkin 7x9 itu nggak ada masalah. Kita ada tukangnya ya, tukang yang sudah dulu juga ikut membangun kolam ini, gitu ya. Jadi dia sudah pengalaman. Jadi memang ini spesifik seperti kolam renang kan, nggak boleh bocor, gitu Iya, kan. betul. Nah, terus juga bawahnya ini pipa-pipa mas, Pipa-pipa ya. jaringan pipa-pipa untuk masuk ke filter kemudian dibuang ke belakang. Jadi memang agak rumit ya, agak rumit. Sudah terkonsep dan sudah tersistem sedemikian rupa Iya. ya. Memang kalau dari sistem konstruksi tempatnya pun juga memang bagus dan memang ini ya, memang sudah memadai, seperti memang sudah layaknya lah ya. Iya. Oke, berkali-kali kan tadi kita bicara terkait harga identik dengan mahal. Memang sejauh ini pengalaman Pak Hermus tuh berapa sih nominal tertinggi Oke. dari ikan koi ini? Nah, baik Mas Arabet, ini saya contohkan ikan yang ini ya, yang Merah itu ya? nah itu kan bagus sekali tuh. Iya, merahnya. Merahnya pekat itu ya, banget. hitamnya juga pekat, bodinya juga tadi bagus, terus kemudian pola warnanya juga bagus. Itu kita jual di sini 10 juta rupiah. 10 juta. Yang kan ini panjangnya sekitar 45-50 cm, jadi 50 cm sekitaran itu 10 juta. Nah ada juga yang tanco, gosiki, kumpai itu yang mungkin belum kelihatan, itu sampai 15 juta. Sampai 15 juta. 15 juta harganya. Tapi kalau di kolam yang kecil tadi yang murah 200.000 gitu 200.000. tetap ada. Iya dong. Sudah Kalau ada penggemar awal kan belum berani beli Iya, ikan yang semahal kan, nanti mati ya. Belajar yang 300.000 dulu. Setelah mereka hobi, mereka akan mencari yang ukuran besar dan yang memang bagus kualitasnya. Grade A kita sebutnya ya, atau mungkin show quality gitu. Oke, nah ini saya juga mendapatkan informasi itu bahkan ada yang sampai mengikuti lelang di negara tertentu, itu bahkan sampai berapa Pak? Oh, harganya? di Jepang itu Mas. Oke. Jadi ikan koi Jepang itu panjangnya 110 cm. Dilelang sebelum pandemi ya itu ya. Itu laku pembelinya dari pengusaha Taiwan perempuan ya. Itu sampai kalau dirupiahkan pemenangnya lelang itu 26,8 miliar. 26,8 M. Tinggi ya. Lumayan. Oke. Ikan kohaku, jenis kohaku. Jadi rajanya jenis koi. Oh. Yang merah putih itu, yang itu merah putih. Oke. Lumayan Pak ya, harganya tinggi ya. Ya kalau hobi Betul. Nah emang oke, hobi tadi kan Pak Hermus juga artinya tidak menutup kemungkinan bagi yang mau memulai ya, yang penggiat baru lah ya, ya. itu mau mencoba untuk memelihara ikan koi ini tuh akan mendapatkan edukasi, konsultasi dari Pak Hermus bagaimana sih cara memelihara ikan koi yang baik dan benar, bukan hanya baik Pak ya. Ya, betul, Seperti apa? betul. Seperti itu Pak ya. Betul Mas Arbet. Kita ada panduan, sudah ada buku panduan bagaimana memelihara. Pertama ya, memelihara koi itu sebenarnya memelihara air Mas. Oke. Jadi identik dengan memelihara. Kalau airnya udah bagus, kan air bagus ditunjang oleh kolam yang bagus, filter yang bagus, itu ikannya insya Allah sehat. Insya Allah. Jadi memelihara koi adalah memelihara air. Kita lihat ini, airnya jernih gitu kan, tapi harus diukur.
Kalau pemirsa nggak punya alat ukur, karena kan relatif mahal alat ukur itu, hampir sekitar 6 juta rupiah gitu ya. Kita bisa ngukur ke tempat klien. Jadi kita datang, kita ukur, oh ini sudah bagus, kolamnya udah bagus, akhirnya silahkan dimasukin ikan yang bagus, gitu Mas. Oh, oke. Berarti tidak menutup kemungkinan Bapak juga ke sana ya. Kalau Iya. ada keterbatasan tertentu, mungkin dari sisi alat dan sebagainya ya. Iya, betul. Itu gimana caranya? Menghubungi Bapak atau ada media sosial yang bisa dihubungi untuk mengenal lebih jauh, untuk konsultasi Oh, lebih iya. lanjut seperti apa? Kita sekarang ini menggunakan medsos ya. Di mana, Jadi alamannya di Renggo Koi Corner. Hah? Renggo Koi Corner itu ada di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Google, ada semua. Nah, nanti mungkin masuk ke marketplace juga, ke Shopee atau Tokopedia itu. Kita lagi hire orang-orang sales online. Oh, Ya, lagi cari yang ahli, silakan gabung dengan Renggo Koi Corner. itu kalau untuk nomor sendiri yang bisa dihubungi untuk ngobrol-ngobrol, mau lebih lanjut itu di nomor berapa yang bisa dihubungi? Oke, boleh nomor saya, nanti juga ada admin saya arahkan. Iya. Kalau nomor saya Heri Mustafa itu 0812 815 6300. Tapi nanti juga ada admin yang bantu. Ada 3 orang admin yang bantu. Oke. Nah, dari nomor telepon sudah, dari media sosial sudah, mungkin dari lokasi tepatnya persisnya mungkin dari pemirsa Kisi belum menyaksikan acara ini dari awal kan, ketinggalan nih lokasinya di mana, bisa disebutkan Pak? Oke, kita lihat ya, sebelah kita ini perumahan kota wisata. Ini klaster West Covina. Jadi ini persis di Jalan Raya Ciangsana nomor 60, Kecamatan Gunung Putih, Kabupaten Bogor. Nempel dengan kota wisata. Jadi kalau cari Google Map di kota wisata, nanti kelihatan itu Renggo Koi and Corner. Namanya masih awalnya Renggo Koi and Corner, Renggo Koi Corner ya. Sekarang Renggo Koi and Cafe gitu ya. Koi and Cafe. Ya. Jadi Google Map juga Ya, terdetek Pak ya? terdetek, ya? ada, udah dicari. Bahkan ada pelanggan kemarin datang ya, saya tanya, Bapak dari mana? Tanjung Priok. Ah, Tanjung Priok kan jauh ya ke sini ya. Iya. Tahu dari mana? Saya lihat di Google, searching di Google gitu. Gitu. Saya juga tadi kesini pemirsa melalui Google Map. Alhamdulillah nggak nyasar, ada di pinggir jalan Pak ya. Ya, di pinggir jalan Raya Ciangsana. Oke, Pak Hermus, ini mungkin sebagai salah satu orang yang menghobi ya ikan koi Ya, itu, ya. tentunya ada harapan-harapan ke depan atau planning yang ingin diterapkan ke depannya, jangka pendek maupun jangka panjang itu seperti apa sih Pak? Ya, kalau jangka pendek ya, ikan ini kan binatang, kita harus sayang ya, koi lovers itu mereka akan menyayangi binatang. Tapi sebenarnya kita punya cita-cita besar juga Mas. Yaitu apa? Kan selama ini koi itu identik dengan Jepang, koi Jepang. Nah, Indonesia ini sebenarnya koi dari Blitar itu tidak kalah dengan dari Jepang. Dari sisi warna, Bapak Mas Arabi bisa lihat ini, dari sisi warna dan sebagainya tidak kalah. Bahkan juga sudah di Sukabumi, di Bandung, di Ciseeng itu juga ikan koi ini sudah banyak dibudidayakan, sehingga kita ingin koi Indonesia gitu loh. Jadi koi Indonesia punya nama, kalau nanti ekspor ke Jerman atau ke Belanda atau ke tempat lain itu dikenalnya koi Indonesia, tidak selalu koi Jepang gitu loh. Kan boleh kan? Boleh. Cita-cita besar. Nah, gitu. Tadi saya Teman-teman. rencananya lihat di situ katanya mau dibuat lelang online. Oh, iya, betul. Ya, jadi Tahun depan ini ya. kita ini para pelanggan kita yang sudah belikan itu kita kumpulkan dalam WhatsApp group, Oke. dalam WA group. Nah, WA group ini sudah ada mungkin sekitar di bawah 100 sih, masih di bawah 100. Nanti kalau sudah sampai di atas 200 orang, kita akan mengadakan lelang ikan koi atau live auction gitulah. Ke depannya planningnya. Ya, nanti kalau pesertanya udah banyak, jadi supaya menarik. Tiap hari, misalnya dari pagi jam 8 sampai jam 8 sore, jam 8 malam itu, dilelang aja. Misalnya ikan ini dibuka dengan open bid, harga 300.000. Nanti siapa yang pembeli tertinggi, supaya Iya. menarik lah. Tambah menarik, tambah ramai. Nah, tambah rame. Gitu. Oke Pak Hermus, saya dan Iya. tim Kisi mengucapkan terima kasih banyak sudah diizinkan main ke tempat koi, pemeliharaan koi ini ya. Menarik-menarik ikan-ikan, dan sekaligus kita juga bisa mengetahui cara bagaimana sih memelihara ikan koi yang baik dan benar ya. Semoga usaha Pak Hermus semakin lancar, Amin. sukses, dan ikan-ikannya pun semakin menghasilkan yang keren-keren ya, harga juga oke-oke ya. Ah, ya, amin, amin. Nah, demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama Pak Hermus, salah satu UKM Bojong Kulur
yang itu ya spesialisasinya mengenai pemelihara ikan koi, Pak ya. Ya. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Stres makannya.